Dan waktu itu kita pun yakin bahwa Orde Baru ini akan bertahan sampai di kiamat. Tetapi Allah rupanya berkehendak lain. Sekonyong-konyong tahun 1997, 1998 bagaikan badai menghantam dan kapal Orde Baru oleng. Tak lama kemudian kapal itu tenggelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN yang berbahagia, di pertemuan kita pada kali ini saya ingin sejenak kembali ke belakang, mengenang era-era yang selama sekitar 32 tahun menjadi era bangsa Indonesia, yaitu era Orde Baru. Di era Orde Baru itu banyak sekali hal-hal yang menggelitik, yang mungkin menarik. Kita ingat kembali perjalanan era Orde Baru yang menjadi kelangsungan hidup perjalanan bangsa Indonesia. Satu hal yang ingin saya kemukakan di sini, ketika saya masih di SMP, suatu kali ada pemilihan umum. Waktu itu datang serombongan aparat pemerintah kecamatan ke kampung saya. Dia bertemu dengan orang tua perempuan saya. Orang tua perempuan saya lantas mengatakan bahwa di kampung kami tidak ada sekolah SD. Langsung disambut oleh aparat datang tersebut bahwa setelah pemilu nanti SD akan kita bangun di sini. Langsung saat itu juga tanahnya dilihat. Di sini tempatnya nanti, di sini tempatnya nanti. Tinggal tunggu pemilu saja. Tapi dengan catatan, masyarakat di kampung saya itu seluruhnya memilih satu golongan, yaitu Golkar waktu itu. Wah, saya otomatis langsung jadi jurkam menyampaikan kepada masyarakat di sebuah surau bahwa kita harus memilih Golkar di sini tanpa kecuali untuk sekolah kita. Kalau saya tidak keliru waktu itu di kampung kecil saya itu 100% Golkar menang. Tetapi apa yang terjadi? Penantian masyarakat terhadap berdirinya sebuah SD tidak kunjung terwujud. Sehingga beberapa kali pemilu
di saat itu yang menjanjikan sebuah SD tidak terwujud. Dan selama Orde Baru di kampung saya itu tidak ada SD. Baru ada SD di era reformasi. Itulah yang terjadi saat itu. Selanjutnya ingin saya sampaikan, di era Orde Baru itu seluruh yang ada di negeri ini harus tunduk, harus benar-benar satu tangan, satu pendapat, satu pikiran kepada penguasa Orde Baru. Partai harus satu. Sehingga ketika Ketua Umum di PP Golkar Harmoko menjadi Ketua Umum sekaligus menjadi Menteri Penerangan, Harmoko waktu itu mencanangkan single majority untuk Golkar. Dari 3 partai ada waktu itu, PDI, P3 dan Golkar. Golkar kata Harmoko harus single majority, harus menang mutlak. Ketika suatu kali saya mewawancarai salah seorang ketua DPD Golkar Provinsi, selaku saya seorang wartawan, ketika saya tanyakan sikapnya terhadap pencanangan single majority yang disampaikan oleh Harmoko ketua umumnya, Bapak Ketua DPD Golkar itu mengatakan, kita di daerah ini harus mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Saya masih ingat dia bicara begitu. Jadi tidak ada ukurannya, tapi sebanyak-banyaknya. Kalau perlu tidak ada satu suara untuk partai lain. Begitu. Sehingga saya masih ingat hasil pemilu kala itu memang menentukan partainya menang mutlak. Tetapi ada salah seorang ketua partai, saya sebutnya ketua partai P3, yang tidak mau tanda tangan. Begitu hasil pemilu selesai, dia langsung pulang karena dia melihat banyak sekali kecurangan-kecurangan. Namun apa yang terjadi? Dia dipanggil oleh Kepala Sospol malam hari dengan tekanan yang demikian kuat, akhirnya tanda tangan juga. Dan di saat Orde Baru, seluruh elemen yang ada, maksudnya ormas-ormas apapun, organisasi apapun yang memilih kepengurusan harus dikuasai oleh kelompok penguasa. Contoh, di suatu desa kalau ada pemilihan ketua pemuda, itu kelompok penguasa datang ke sana dan menguasai agar bagaimana yang terpilih adalah dari kelompok penguasa. Jangan lagi ada keinginan untuk bisa dari kelompok lain. Sampai memilih Kadin misalnya, memilih ketua KMPI misalnya, memilih ketua majelis ulama misalnya, memilih apapun, itu semuanya harus orang yang pro kekuasaan yang terpilih, tidak boleh yang lain. Jadi waktu itu sungguh terasa siapapun yang tidak pro kekuasaan waktu itu
harus diberangus, harus disingkirkan, kalau perlu harus dibinasakan. Maka sering kita dengar di era Orde Baru itu, kalau tidak sependapat dengan pemerintah, hilang. Itu Orde Baru. Andaikan ada wartawan yang berani menulis yang bertentangan dengan pemerintah, dengan kebijakan pemerintah, ingat, kalau tidak bisa didekati, bisa jadi dihilangkan. Toko-toko yang waktu itu yang agak kritis, kalau tidak hilang, tersingkir. Begitulah waktu itu. Sehingga Orde Baru itu penguasanya benar-benar masuk ke semua lini kehidupan masyarakat karena ingin berkuasa terus-menerus. Siapa saja yang berani menyebut pergantian kepemimpinan nasional, tanggung risiko. Sehingga pembicaraan hanya satu, lanjutkan Orde Baru, teruskan Orde Baru, dukung Orde Baru. Kalau sudah menyebut Orde Baru, berarti sudah menyebut kekuasaan. Jangan sampai ada yang mengatakan tidak setuju dengan kebijakan Orde Baru. Jangan ada, jangan sampai ada. Gitu. Jadi kalau di saat Orde Baru itu, kalau kita masuk PNS, pegawai negeri sipil, itu di dalam terakhirnya, di dalam ujiannya ada pertanyaan itu, apa golongannya. Kalau tidak dibuat yang pro Orde Baru, jangan harap akan lulus. Setelah itu ada lagi namanya litsus, penelitian khusus. Pada penelitian khusus itu, kita mengikuti litsus di Sospol, Direktorat Sospol, Sosial Politik. Di sana kita akan ditanya bagaimana kita terhadap Orde Baru. Sana, kalau dia pro Orde Baru itu tidak, kalau tidak pro Orde Baru tidak akan lulus. Dalihnya macam-macam aja. Tapi pada intinya ini orang tidak pro Orde Baru nih, tidak pro kekuasaan ini. Gitu. Dan waktu itu kita pun yakin bahwa Orde Baru ini akan bertahan sampai hari kiamat. Tetapi Allah rupanya berkehendak lain. Sekonyong-konyong tahun 1997, 1998 bagaikan badai menghantam dan kapal Orde Baru oleng. Tak lama kemudian kapal itu tenggelam. Nahodanya, pucuk pimpinan Orde Baru, dicaci maki oleh rakyat. Dan sampai malah diseret-seret, dipanggil oleh jaksa. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi menurut akal sehat waktu itu. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Tidak pernah dibayangkan waktu itu pimpinan Orde Baru akan mengalami kehinaan seperti itu. Dari orang yang sebelumnya tabu menyebut tidak mendukung Orde Baru, tetapi dengan sekonyong-konyong berbalik orang takut menyebut Orde Baru. Takut, di mana-mana orang takut menyebut Orde Baru.
partai pendukung Orde Baru sendiri ketika pemilu selanjutnya, di mana-mana kampanye kita dengar meminta agar Pak Harto pimpinan Orde Baru diadili. Sungguh sangat hal yang tidak mungkin. Jadi di sini terlihat bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala tidak sulit sedikit pun mengangkat derajat seseorang, mengangkat derajat satu kelompok, dan menurunkan derajat sekelompok, menurunkan derajat seorang. Tidak sulit. Kun fayakun. Kalau jadi kata Allah, nampaknya jadi. Itulah kisah sedikit tentang era Orde Baru. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.